Shalom semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita kembali berkumpul di sini. Sekian lama, sekian purnama kita tidak bersekutu lagi di sini dikarenakan karena COVID yang melanda dunia. Jadi baru kali ini semenjak 2 tahun lebih ya kita sudah off untuk pelayanan atau kebaktian di tempat ini. Puji Tuhan, diberikan kesempatan pada hari ini kita kembali berkumpul. Seberapa pun kita yang hadir pada siang hari ini, mari kita sambut Roh Kudus. Kita ingin menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini agar selalu senantiasa diberkati kita dalam setiap hari-hari kita, terlebih pekerjaan kita, terlebih kita melayani di dalam pekerjaan kita. Terima kasih, dan terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami pada siang hari ini. Seberapa pun kami yang hadir di tempat ini, Bapa, kami yakin percaya Tuhan ada di tempat ini. Kami mohon Tuhan kiranya kuasa-Mu yang menggerakkan pada siang hari ini, terlebih teman-teman kami yang masih di tempat yang mau bergabung dengan kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan antara mereka di tempat ini agar kami bisa sama-sama menerima rahmat dan pada siang hari ini, terlebih dengan firman-Mu Tuhan, kiranya kami bisa menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat pujian Kau segalanya.
Siap memuji Engkau. Percaya katakan amin. Ada sukacita semuanya? Amin. Oke, berikan tos dong. Tekan kiri. Boleh nggak sih? Tos. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita puji nama Tuhan. Katakan, terpujilah nama Tuhan. Amin.
hancurkan musuh dan membebaskan jiwa di bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan menang. Berikan sekali lagi kiri kanan Anda katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke. Mari Anda bersiap memberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa. Dari 2 orang ke 100 orang saat ini. Haleluya. Masih banyak kursi-kursi yang akan menampung di tempat ini. Amin. Oke, baik saudara-saudara. Sebelum kita menyiapkan diri, kita lihat dulu untuk menerima Tuhan pada siang hari ini. Mari buka pikiran hati Anda. Mari kita terima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu oleh kemuliaan Tuhan.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Untuk siang hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau saya, Tuhan, mendengar Tuhan di tempat ini, anak-anak-Mu sudah 3 tahun Tuhan, pelayanan di tempat ini, Tuhan, ibadah di tempat ini sudah berhenti Tuhan. Tetapi kalau hari ini di tempat ini dimulai lagi ibadah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini membuktikan bahwa Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang ajaib bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya di mana kami mau belajar kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami selalu dituntun kebenaran firman-Mu, sehingga kami melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan, sehingga hidup kami selalu disertai dan diberkati Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Duduk. Haleluya. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, kita bersyukur selalu siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Ya, tadi saya dapat informasi kalau sudah 3 tahun vakum ya, tidak ada persekutuan di tempat ini. Kalau hari ini kita boleh mulai, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sering kasih Tuhan ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya boleh ada di tempat ini, di depan ibu-ibu, bapak-bapak ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini juga sebuah anugerah.
ya, pandemi kita lalui dengan luar biasa. Saya juga waktu itu kena, Ibu, yang dalam pikiran saya juga saya lewat dipanggil Tuhan. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa lalui hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan kebetulan, tapi semua kemurahan Tuhan. Yang mengucap syukur juga untuk pengurus, untuk pimpinan di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan perkenalan dulu. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Ayub Karsumat. Ya, saya asli dari Jawa. Terus istri saya dari Batak. Di sini ada yang Batak. Ada Batak. Oh, banyak juga ya. Aduh. Ya, saya dapat boru Batak, boru Nenggolan Parusip ya. Karena dapat boru Batak, saya dikasih marga. Itu marga, bukan marga satwa ya. Marga purba. Tapi jadi marga purba ini saya juga ada suka dukanya Bapak kasih Tuhan dikasih marga. Sukanya tentunya banyak. Ketika kita kemana-mana ketemu marga purba atau lagi sama Manalu atau Simamora, keluarga kita banyak saudara yang kasih Tuhan. Tapi ada dukanya karena sering dengan marga ini saya dibully. Dibilang purba itu kan artinya pura-pura Batak. Jadi saya emang akui kalau saya ini pura-pura Batak nyamar. Ya. Terus yang kedua yang paling menyedihkan itu purba itu dibilang kan pura-pura baik. Saudara, ya kan? Ini yang menyedihkan saya, saudara yang kasih. Sebagai anak-anak Tuhan kan nggak boleh pura-pura baik. Kalau kita baik ya harus sungguh-sungguh baik ya kan. Kalau kita ramah juga harus ramah baik, sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi menolong harus sungguh-sungguh. Nggak ada kata pura-pura baik, saudara. Jadi saya bersyukur ya dikaruniai anak, satu udah kelas 2 SMA ya, dan satu lagi kelas 6 SD ini saya bawa ya. Beratnya bersama, tingginya bersama-sama kelas 6 SD, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Saya tinggal di Tambelang itu di Kabupaten Bekasi. Ya, Cikarang ya. Pelayanannya sehari-hari itu sebagai guru agama Kristen di SD, SMP, SMA sebagai guru dan sebagai gembala juga di gereja GBI Lewi Karanganyar residen di Cikarang Utara. Itu dalam perintisan ya, kurang lebih saat ini sedang merintis udah berjalan 3 tahun bagi kasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan juga pelayanan di sana boleh berjalan dengan baik sekalipun ada tantangan dari lingkungan. Saya pernah juga dipanggil di sidang, saudara, diancam, diintimidasi supaya tidak beribadah. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini kami bisa tetap beribadah. Haleluya. Ya mungkin perkenalan kita sampai di sini Bapak Ibu Tuhan. Kalau ingin lebih lagi boleh menghubungi, jangan menghubungi saya. Ya hari ini Bapak Ibu Tuhan saya dikasih tema oleh pengurus yaitu temanya bekerja dan berbuah. Ya, melalui tema ini saya ajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Yang di sini sudah ada. Ya, Filipi pasal 1 ayat 21, pasal 1 ayat 21 sampai 22, mari kita baca bersama-sama. 1 2 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Filipi 1 ayat 21, ayat 22 ini adalah merupakan bagian dari ayat firman Tuhan, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, orang-orang kudus, orang-orang percaya yang ada di Filipi. Dia bersaksi bahwa menurut Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak yang kasih Tuhan ya, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus sebagai Tuhan, kenapa dia bisa sampai berkata karena bagiku hidup adalah Kristus, saudara. Ini adalah sesuatu yang yang wajar, saudara yang kasih Tuhan, untuk diberikan oleh Paulus kepada Tuhan. Karena apa? Kalau dia melihat perjalanan hidupnya, betapa dia jahatnya kepada Tuhan, kepada orang-orang percaya, saudara. Dia banyak menganiaya jemaat Tuhan. Dia banyak, saudara yang kasih Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau dia boleh katakan bahwa di antara orang berdosa, dia katakan, akulah yang paling berdosa, saudara. Rasul Paulus begitu.
tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, ya. Dan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan menjadi bukan hanya percaya sama Tuhan, bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi dia dipercaya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pemberita Injil, menjadi rasul Kristus. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia menyadari bahwa hidupnya, Bapak Yesus Tuhan, hidupnya itu begitu luar biasa jahatnya kepada Tuhan, tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat anugerah keselamatan di dalam Tuhan, saudara. Sehingga dia merasa bahwa hidupnya yang dulu jahat dan sekarang dia dikasihi oleh Tuhan itu tidak bisa dinilai dengan apa-apa selain memberi hidupnya hanya untuk Tuhan. Makanya dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, saudara, dan mati adalah keuntungan. Karena kenapa mati? Ya, mati adalah keuntungan. Ya, bagi Rasul Paulus, dia percaya ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menjadi hamba Tuhan. Saudara, dia punya keyakinan bahwa dia memiliki jaminan hidup kekal di dalam Tuhan. Ketika dia mati, saudara, dia sudah beristirahat dari jerih lelah, dari pekerjaan, dari segala pergumulan, dan dia mendapat upah, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang tidak jauh beda dari kehidupan Rasul Paulus, ya. Kita semua adalah orang yang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 23 di sana katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut, saudara. Kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, di luar Tuhan kita adalah orang-orang yang akan berjalan menuju dalam kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, kita boleh menerima kasih karunia berupa hidup kekal. Kita memiliki jaminan hidup kekal di dalam karya Yesus di atas kayu salib, saudara. Oleh karena itu kita pun sebagai orang percaya harus punya prinsip hidup seperti Rasul Paulus. Kalau kita hidup, kita mau hidup untuk Kristus. Amin. Artinya itu apa? Di sini katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, saudara. Jadi kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, ini bukan karena kebetulan, tetapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan ada karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita boleh jalani hidup ini, mari kita jalani seperti apa yang menjadi kerinduan Rasul Paulus, bahwa kalau kita hidup bagi Kristus. Termasuk di dalam menjalankan aktivitas pekerjaan kita. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Melalui pekerjaan kita. Apapun posisi kita di dalam perusahaan ini, ya, di dalam kantor ini, sebagai pimpinan, sebagai karyawan, memiliki kerinduan bahwa kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kita kembali lagi kepada tema kita. Mari kita kembali dan perhatikan tema renungan kita hari ini. Di sini ada kata bekerja, saudara, ya. Kita mau merenungkan, saudara, supaya kita punya perspektif kebenaran firman Tuhan, ya, tentang bekerja ini, supaya kita menghargai apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bisa mengerjakan dengan baik, saudara, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, dalam pekerjaan kita. Ya, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, ya. Saya akan bacakan. Mungkin ada simak di situ ada, ya. Oke. Di sini katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dalam firman Tuhan ini ada kata taklukkanlah, berkuasalah,
yang artinya Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, yaitu mengupayakan untuk memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi semua yang Tuhan ciptakan diberikan kepada manusia untuk dikelola dan dijaga. Jadi bekerja adalah mandat yang Allah berikan kepada manusia setelah manusia diciptakan oleh Allah. Jadi ketika manusia itu selesai diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan mandat, memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja. Di sini ada kata taklukkanlah, ya berkuasalah, itu bicara tentang bekerja, Bapak Ibu Tuhan. Jadi bekerja itu, mandat bekerja itu diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi sekalipun kita nggak jatuh dalam dosa, ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi bekerja merupakan mandat Allah kepada manusia. Ya, bekerja bukanlah suatu hukuman, tapi sebuah mandat yang Tuhan berikan kepada manusia. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari bahwa bekerja itu adalah perintah Tuhan, maka kita tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, untuk ogah-ogahan, saudara, untuk bekerja atau memandang pekerjaan itu dari sisi negatif, saudara. Jadi kita menghargai, kita mensyukuri apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Amin. Karena bekerja itu juga sebuah anugerah. Karena melalui bekerja, Tuhan mau, melalui pekerjaan Bapak dan Ibu, engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu enggak cuma di ibadah. Ya, bukan hanya beribadah, bukan hanya pada saat kita berdoa, tetapi setiap aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama, saudara. Dengan bekerja kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, apa? Melalui bekerja, saudara, kita mendapatkan manfaat buat kehidupan kita. Ya, dengan cara bekerja, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan bersyukur, menikmati apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita mendapatkan manfaatnya untuk kesejahteraan tentunya, untuk kesejahteraan kita, untuk kesejahteraan keluarga kita, ya saudara. Bahkan melalui pekerjaan kita, Tuhan juga mau kita menjadi saluran berkat. Amin. Karena pekerjaan itu dijadikan oleh Tuhan sebagai sarana untuk kita bisa apa? Bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak mungkin bisa memberkati orang lain, saudara. Tidak mungkin bisa memberkati orang lain. Hanya dengan bekerja, kita berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, saudara. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain, saudara. Ya. Namun kita lihat, saudara, itu tadi mandat ya yang Tuhan berikan setelah manusia diciptakan. Lalu bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, ya? Namun demikian ketika manusia telah jatuh dalam dosa dan dosa menguasai kehidupan manusia, maka orientasi bekerja manusia menyimpang dari tujuan awal Allah memberikan mandat kepada manusia untuk bekerja. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu juga mempengaruhi bagaimana manusia punya orientasi dalam melakukan pekerjaan itu, saudara. Ya, dan bagaimana proses dalam melakukan pekerjaan itu. Kita bisa lihat di dalam ayat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 19. Firman Tuhan katakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apakah setelah manusia jatuh dalam dosa, mandat atau perintah Allah untuk bekerja itu dicabut oleh Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Tuhan. Ya, tetap mereka diperintahkan untuk bekerja. Ya, tentu tetap berlaku, namun dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu manusia mengalami berbagai-bagai kesulitan dan tantangan yang berat oleh karena dosa. Firman Tuhan berkata bahwa maka terkutuklah tanah karena engkau, maka karena dosa pula firman Tuhan berkatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, saudara.
perlu engkau akan mencari makananmu dengan adanya dosa yang menguasai hidup manusia, maka dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu manusia mengalami tingkat kesulitan, kerumitan, pergumulan dan tantangan yang semakin meningkat. Jadi dosa itu juga berdampak juga untuk pekerjaan manusia yang mendatangkan berbagai masalah, berbagai banyak kesulitan, saudara. Karena di dalam pekerjaan itu sudah ada kutuk di sana karena dosa, saudara. Tetapi mandat atau perintah manusia, perintah Allah kepada manusia untuk bekerja itu tetap, saudara. Ya, memang kesulitannya itu, tingkat kesulitannya, tingkat pergumulannya itu luar biasa karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa. Ya, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, seperti di dalam Amsal, saudara yang kasih Tuhan, ya, perintah Tuhan itu memerintahkan supaya kita itu bekerja, saudara. Kalau ada orang yang malas bekerja, dia diperintahkan untuk pergi kemana, Bapak? Ada yang tahu? Kalau ada orang yang malas bekerja, dia diperintahkan untuk belajar dari siapa? Dari semut, ya. Ini dari semut, saudara. Di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen, saudara. Jadi Alkitab, ya, firman Tuhan mengajarkan orang percaya untuk dalam bekerja itu sungguh-sungguh. Tidak santai-santai, tidak malas-malas, harus mau berjuang, saudara. Ya, seperti semut, jangan kalah seperti semut. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Terus firman Tuhan dalam perjanjian baru di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12, itu Rasul Paulus dengan jelas yang mengatakan bahwa orang yang nggak mau bekerja, orang yang malas-malas, sebaiknya tidak makan, saudara. Keras, saudara. Ya, jadi kalau bicara tentang bekerja ini, orang Kristen harus meresponi dengan sungguh-sungguh, saudara. Harus menjadi orang-orang yang mau bekerja, apapun pekerjaan itu. Yang penting pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Harus kita lakukan. Posisi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, dalam apapun yang kita kerjakan, yang pertama kita harus mengucap syukur, saudara, atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Itu hak. Yang kedua, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Dan di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan itu harus kita berpikir bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat buat orang lain dan memuliakan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bekerja dan berbuah. Yang pertama, kita perlu menyadari adalah bahwa bekerja merupakan mandat atau perintah yang Allah berikan, saudara. Ya, kita harus memandang bahwa bekerja itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati, saudara. Ya, karena bekerja adalah mandat Allah, maka kita semua harus bekerja, tidak ada yang malas-malasan dalam kehidupan ini. Ketika Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk bekerja, maka Tuhan sesungguhnya memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Kalau Bapak dan Ibu mungkin dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau merasa nggak mampu, yakinlah kalau Tuhan yang mempercayakan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan buat Bapak dan Ibu untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak dan Ibu, saudara. Melalui pekerjaan kita dapat menyatakan kemuliaan bagi Allah. Apapun posisi kita dalam pekerjaan, entah itu sebagai pimpinan atau karyawan baik, kita senantiasa memiliki kesadaran untuk selalu memuliakan, menyenangkan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Jangan kita melakukan pekerjaan itu hanya semata-mata hanya untuk diri kita sendiri atau pimpinan saja, tapi kita perlu menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Itu yang paling penting, saudara. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa bekerja merupakan mandat atau perintah Allah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, perlu kita sadari bahwa bekerja adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk memberkati hidup kita. Kalau kita mau diberkati, kita harus mau bekerja. Amin. Jangan kita berdoa aja, beribadah aja.
tapi kita nggak ada sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, ya, memberkati melalui pekerjaan dan melalui usaha kita. Ya, apapun yang Bapak dan Ibu kerjakan, ya, ayo bawa sama Tuhan. So, minta supaya Tuhan selalu memberkati pekerjaan Bapak dan Ibu. Saudara, ya. Firman Tuhan mengajarkan tentang setia mengerjakan perkara-perkara kecil. Ketika kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab perkara-perkara kecil dalam hidup kita, maka Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi seringkali Tuhan itu bekerja dari hal yang sederhana sebenarnya untuk mengangkat kita, saudara. Ya. Dan kita perlu belajar untuk setia dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Karena melalui hal-hal yang sederhana itu Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita bawa itu semua kepada Tuhan. Kita lihat aja di dalam kisah Yusuf, saudara. Ya, kalau kita melihat cerita tentang kehidupan Yusuf, saudara, ya, dia hanya seorang budak. Ya, tetapi apa? Dia bukan hanya seorang budak, tapi seorang budak yang setia mengerjakan tanggung jawabnya. Sehingga apa? Dia menjadi orang kepercayaan. Yang pertama di keluarga Potifar, saudara. Itu pegawai Fir'aun. Pegawai yang luar biasa. Dipercayakan semuanya kepadanya. Kenapa dia sampai dipercayakan? Karena Yusuf ini setia dengan perkara yang kecil, saudara. Dan kita tahu ketika dia difitnah dan sebagainya masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara pun dia menunjukkan kualitas dalam pekerjaannya. Dia bisa dipercaya juga oleh kepala penjara, saudara. Dan Tuhan selalu menyertai kehidupan Yusuf. Dan sampai akhirnya dia bukan hanya menjadi orang kepercayaan Potifar, kepala penjara, tapi menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Nomor 2, saudara. Setelah Fir'aun. Karena apa? Dia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Oleh karena itu, Bapak yang kasih Tuhan, yang kedua perlu kita sadari bahwa bekerja adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk memberkati hidup kita. Jadi yang pertama kita bersyukur untuk pekerjaan yang kita kerjakan, saudara. Lalu kerjakan dengan segenap hati. Bawa itu kepada Tuhan. Maka suatu saat Tuhan akan angkat Bapak Ibu. Tuhan juga akan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Amin, saudara. Jadi jangan pernah berharap begini, saudara. Kita mau diberkati, tapi kita tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu kita belajar untuk mengerjakan apa yang dipercayakan. Mungkin di dalam perusahaan ini apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti Yusuf ketika jadi budak, jadi asisten rumah tangga, sampai dia menjadi orang yang dipercaya oleh Fir'aun. Dia tetap Tuhan berkati, saudara. Jadi harus bekerja. Yusuf bukan hanya orang yang selalu berdoa saja. Berdoa itu penting, saudara, ya. Tapi bekerja itu penting sekali. Kalau kita melihat juga kisah kehidupan Daniel, saudara. Waktunya masih ya. Takut kalau berapa menit lagi, Bu. Soalnya saya siapin khotbah saya 2 jam. Saudara, ya? Oh, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Daniel, saudara, juga sama. Dia adalah seorang buangan, saudara, ya. Ditawan, jadi orang tawanan, saudara. Tapi dia juga sama. Dia mendisiplinkan dirinya, saudara. Ya, dia mendisiplinkan diri, dia melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidupnya, apa yang harus dikerjakan di dalam hidupnya, saudara. Dan apa? Ketika dia mengerjakan sesuatu, ya, dengan sungguh-sungguh, Tuhan angkat. Di sini saya akan bacakan, ya, di dalam kitab Daniel. Ya, kitab Daniel 6 ayat 5 sampai 6. Ini membuktikan bahwa Daniel itu adalah seorang pekerja yang luar biasa. Ya, Daniel 6 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan katakan begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepadanya. Saudara. Jadi Daniel ini luar biasa bagi Tuhan. Orang tawanan, saudara, hidup di negara yang mayoritas bukan menyembah Allahnya, saudara, tetapi dia diangkat begitu luar biasa.
Karena dia apa? Menunjukkan kualitas dalam pekerjaan. Ya, tidak ada kelalaian, kesalahan yang didapati pada Daniel ketika dia dipercayakan mengerjakan sesuatu apapun. Saya dicari-cari nggak ada, saudara, kecuali hal ibadahnya, saudara. Karena yang lain menyembah berhala, dia menyembah Allah yang hidup, saudara. Ya, ketika Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja, ya, yang akan menjadi wakil raja untuk ditempatkan di berbagai wilayah. Dan di antara 120 itu diangkat lagi 3 pejabat tinggi, saudara. Dan yang paling tinggi jabatan itu Daniel, saudara. Karena apa? Karena dia bisa menunjukkan, saudara, kualitas dalam pekerjaan, dia bisa dipercaya. Ini luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Daniel semakin hari semakin diberkati Tuhan karena apa? Dia setia dengan pekerjaannya. Kalau kita juga sama, setia dengan pekerjaan kita, Tuhan akan juga angkat kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga perlu kita sadari bahwa dengan bekerja, kita dapat menjadi saluran berkat. Tanpa bekerja, kita tidak akan bisa menjadi saluran berkat, saudara. Kita tidak akan bisa memberkati orang lain kalau kita tidak diberkati. Dan Tuhan memberkati kita yaitu jika kita mau bekerja. Kalau kita bekerja dan diberkati Tuhan, kita harus menjadikan apa yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kita. Kita juga mau menjadi saluran berkat buat saudara kita yang membutuhkan. Kita tidak bisa egois hanya mementingkan diri sendiri. Setiap berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kita, Tuhan memiliki kerinduan supaya kita bisa menjadi berkat. Jadi ingat Bapak yang kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu bekerja diberkati Tuhan, berkati Tuhan bukan hanya untuk diri Bapak dan Ibu, supaya hidup Bapak dan Ibu bisa menjadi berkat. Bapak dan Ibu diberkati supaya menjadi berkat bagi siapa saja. Amin. Dengan kasih, ya, dengan kita menjadi saluran berkat, kita bisa menjadi saksi Kristus. Bukan hanya itu saja yang selanjutnya, melalui berkat yang Tuhan berikan, kita juga harus memiliki hati bagaimana melalui berkat itu kerajaan Allah diberitakan di tengah-tengah dunia ini. Melalui berkat yang Tuhan percayakan, kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan supaya berita Injil disebarluaskan, supaya akan banyak orang yang mendengar kabar baik dan mereka dapat menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, juga harus memikirkan bagaimana kerajaan Allah, berita kerajaan Allah ini bisa disebar, saudara. Dan orang yang belum percaya bisa mendengar dan bisa menerima anugerah dari Tuhan. Nah, di dalam pelayanan saya juga punya kesaksian, saudara. Saya melayani, tapi saya juga bekerja. Tadi seperti saya sampaikan, saya mengajar sebagai guru agama, saudara. Saya membuka pelayanan di Cikarang itu, ya, luar biasa juga. Memerlukan berkat untuk memberkati pekerjaan di sana, saudara. Ya, memberkati pekerjaan di sana. Pertama itu saya dipercayakan untuk melayani anak-anak, saudara. Itu kurang lebih 70 sampai 80 anak, saudara. Nggak ada yang melayani di sana, nggak ada gereja. Gereja jauh, saudara. Mereka nggak bisa beribadah. Terus kami masuk, Tuhan percayakan, saudara. Kami layani anak-anak itu, saudara. Ya, bukan hanya tenaga, tapi juga finansial juga kita berikan untuk pelayanan itu, saudara. Kalau kita nggak bekerja, bagaimana cara memberkati pekerjaan Tuhan di sana, saudara? Terus makin berkembang, saudara, kami buka pos PI dan gereja juga, saudara. Di sana, saudara, kalau kita nggak bekerja, bagaimana kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan? Jadi apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita, kita harus selalu ingat. Kita bisa menjadi berkat buat sesama kita, juga kita juga berpikir bagaimana kita memberkati untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan, berita kerajaan Allah itu disebarluaskan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Tuhan, ya. Yang keempat, perlu kita sadari bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan hingga kita dapat menghasilkan buah, kita perlu mengandalkan Tuhan. Tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa, saudara, melakukan pekerjaan kita dengan baik. Karena dalam pekerjaan kita pasti ada tantangan, ada masalah, saudara, yang mungkin itu di luar kemampuan kita yang bisa terjadi, saudara. Saya nggak tahu masalah dan pergumulan yang dihadapi di kantor ini, tapi saya yakin dan percaya pasti setiap pekerjaan ada risiko, ada permasalahan dan pergumulan. Di dalam pelayanan saya juga pun sama, saudara, ya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan,
pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Ya saudara, apapun masalah mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan Bapak dan Ibu, andalkan Tuhan. Seperti Yusuf tadi, saudara, dia nggak tahu bakal mau jadi apa. Yang dia tahu dia kerjakan setia aja dengan apa yang Tuhan percayakan dan tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Keberhasilannya selain dia bekerja dengan rajin, disiplin, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak akan mengalami ya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Daniel pun sama, saudara. Ya, memang dia hebat luar biasa, tetapi saya mau katakan dia bukan juga hanya mengandalkan kekuatannya itu sendiri, saudara, untuk dia bisa berhasil dan sukses dan bisa nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya, melalui pekerjaannya. Tapi semua juga karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya sampaikan sama kita semua. Saya akan bacakan nih satu ayat firman Tuhan aja. Ya, di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Ini apa yang dilakukan Daniel, ya. Ya, dia bukan hanya semata-mata rajin, bukan hanya semata-mata kuat ya dalam melakukan tugasnya, tetapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Daniel 6 ayat 11 firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata, Tuhan, kunci keberhasilan dan kesuksesan Daniel ya dalam pekerjaannya, dan pekerjaannya itu orang bisa lihat, bahkan raja bisa lihat bahwa Tuhan itu yang menyertai engkau. Tuhan itu yang memberkati Daniel. Itu karena apa? Karena Daniel adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Makanya kalau kantor ini diadakan persekutuan ini membuktikan bahwa kita benar-benar perlu Tuhan. Amin. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita perlu berkat Tuhan di dalam segala aktivitas pekerjaan yang kita lakukan, saudara. Daniel ini adalah orang yang menyembah Tuhan. Ya, sekalipun tadi demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi Daniel tadi kan dicari kesalahannya nggak ketemu. Cuma satu kesalahannya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Jadi ada pejabat-pejabat tinggi yang khusus merancang undang-undang untuk menjerat Daniel dalam hal kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa? Dia tidak mengingkari imannya, tapi justru dia makin sungguh-sungguh mempercayai Allahnya, makin sungguh-sungguh mengandalkan Tuhannya. Dan kalau Bapak Ibu pelajari tentang Daniel itu setelah apa yang terjadi ini, memang dia sempat masuk gua singa, tapi setelah keluar dari gua singa, dia ditempatkan di jabatan posisi yang lebih tinggi lagi, dipercayakan dalam hal perkara-perkara yang lebih hebat lagi, saudara. Kuncinya andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa beribadah dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, untuk yang kita kerjakan. Ayo kita kerjakan apa yang kita dipercayakan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur, sehingga ketika melakukan pekerjaan kita tetap menyinarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan segala sesuatu bukan hanya sekedar untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, pasti Tuhan akan ada di pihak kita, Tuhan akan berkati hidup kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kebetulan Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu, dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan masih izinkan kami menjalani kehidupan ini, ada sesuatu, ada rancangan-rancangan yang Tuhan genapi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau dan rindu seperti Rasul Paulus Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah membayar kami Tuhan dari dosa, dari kehidupan lama yang
tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau sudah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang memuliakan, yang mengagungkan Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak dan Ibu di tempat ini Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu di tempat ini, anak-anakmu di tempat ini, apapun posisi hamba-hambamu di tempat ini. Entah itu sebagai pimpinan, sebagai karyawan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberikan kemampuan buat mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Melalui pekerjaan mereka, mereka boleh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja memeteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Supaya kami tetap mengingat kebenaran firman-Mu. Kami tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab dalam hidup kami. Karena bekerja dalam mandat dan perintah Tuhan yang harus kami lakukan dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Semua yang ditandai oleh Pak Pendeta, kiranya kita bisa memahami dengan bekerja kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Amin. Mari kita satu diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu dari saya sungguh besar Kau. Baik, untuk pengumuman, sebelumnya terima kasih kepada Pak Pendeta sudah datang ke melayani kita pada siang hari ini. Semoga Tuhan membalasnya di setiap pekerjaan melayani Tuhan. Dan begitu juga kepada Bapak-bapak dan teman-teman semuanya yang sudah hadir. Kita akan melakukan kembali lagi di sini pada minggu berikutnya. Tunggu informasi selanjutnya ya. Untuk waktunya kita akan sampaikan di grup. Mari kepada teman-teman yang belum hadir atau teman-teman yang seiman, kita ajak untuk bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji nama Tuhan. Karena melalui pujian kita, pekerjaan kita akan selalu berhasil karena Tuhan. Baik, kita mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kita satu dalam doa, dan setelah itu nanti kita minta berkat dari Pak Pendeta. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini, Bapak. Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sekian lama Tuhan, 3 tahun, 2 tahun yang lalu kami berkumpul di tempat ini, namun karena kekuatan dan kebesaran hati-Mu Tuhan, kami kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kasih-Mu. Dan di mana kami pada saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur atas segala rahmat yang Bapak berikan. Berkatilah setiap kami pada siang hari ini Tuhan, terutama untuk perusahaan kami PT Sinar Mas Sekuritas dan perusahaan anak perusahaan yang lainnya Tuhan. Engkau berkati perusahaan ini Tuhan agar menjadi perusahaan yang baik yang bisa memberkati bagi semua orang. Berkati juga para pemimpin di tempat ini Tuhan, agar pemimpin perusahaan di tempat ini, terlebih Pak Jamil yang saat ini memimpin kami, kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan kebijaksanaan
Kiranya Tuhan kau pakai beliau Tuhan dengan luar biasa agar memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar memimpin perusahaan ini dengan sesuai dengan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, siapapun kami yang ada di tempat ini kami serahkan di tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, pergumulan hidup kami, apapun itu Bapak, kami serahkan di tangan-Mu karena hanya Engkaulah penopang dan tujuan arah hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu setia bersama-sama pada kami. Terima kasih Bapak, dan kembali saat lagi kami akan kembali ke ruangan tempat kerja kami masing-masing. Memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Bapak terima kasih, kami siap menerima berkat-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di siang hari ini kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas lagi di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Boleh minta tolong foto si Adin aja. Makasih ya Pak. Pak Ayu boleh Pak ditulang Pak. Dek. Bentar ya. Abang foto kita juga ya. Handphone kita juga saya. Bagi dua aja di tengah-tengah sih. Depan aja, apa agak kedepanan gitu. Kedepan. Ya kedepanan aja. Ada yang mau teman-teman ada snack ya di sini ya. Di grup Pak, kita udah grup nggak grup. Nanti kita masih di grup ya. Siapa lagi ya? Gimana gitu? Ya saya kasih